Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya, nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang. Tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa, anak kesayangan papa, sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Ah, masa, Ma? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Loh iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa. Ma, betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, Pa. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma, kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Kita ada PR kan? Silakan kumpulkan langsung ke depan. Hah? PR? Nggak ada, Pak, PR. Masa nggak ada? Iya betul, Pak, nggak ada. Ya kan, weh? Ya kan? Iya, nggak ada PR, Pak. Iya, Pak, betul, nggak ada PR, Pak. Seingat Bapak ada loh. Jelas-jelas kayaknya memang ada ku kasih PR. Tapi emang gak ada PR loh, Pak. Mungkin saja Bapak itu lupa. Coba ingat-ingat lagi, Pak. Pasti Bapak lupa. Betul tuh. Atau bisa jadi, Pak, kelas lain yang Bapak kasih PR itu. Bukan di sini. Seriusnya. Janganlah dulu bohong kalian. Iya loh, Pak. Swear, gak ada PR, Pak. Iya loh, Pak. Percayalah. Ngapain kami bohong, Pak? Ini cuma PR. Betul tuh, Pak. Kami ini kan anak baik. Tidak suka berbohong. Tidak suka jujur. Dan rajin menabung. Masa iya? Seingatku ada loh. Pak, emang adanya PR. Dari halaman 271, Pak. Orang itu bohong itu, Pak. Mampus kalian. Kenapa kau cabut, Dika? Gak ada, Pak. Gak ada aku cabut. Pulanglah aku ya, Dik. Bapakmu udah marah-marah. Takut aku. Jangan dulu, Sul. Bantu dulu aku biar gak dimarahi bapakku. Iyalah. Tapi tadi kata gurumu kau cabut sekolah. Fitnah itu, Pak. Nggak betul itu, Pak. Gigi kau fitnah. Nggak mungkin itu fitnah. Iya loh, Pak. Guruku itu sakit hati sama aku, Pak. Karena aku tolak dia kemarin. Jadi fitnahnya laku. Halah, udahlah. Kau jangan banyak alasan, Dika. Kalau nggak percaya, Bapak, tanya aja sama si Samsul ini. Ya, Samsul. Betul. Si Dika ini nggak cabut. Jawab jujur. Iya, Om. Jujur. Iya, jujur apa? Ngomonglah. Iya, jujur, Om. Udah ku jawab kan, Om.
Maksudnya cemananya ini, ha? Ya kan tadi Om nyuruh aku jawab jujur. Ya udah, aku jawab jujur lah Om. Maksudku, jawab yang sebenar-benarnya. Yang betul, bukan kata jujur yang kau bilang. Oh, iyanya. Yang sebenar-benarnya. Yang betul. Udah Om. Bukan kata-katanya loh. Maksudku, betul nggak? Si Dika ini tadi cabut. Oh, kalau itu betul Om. Kemarin kuliah si Dika ini cabut singkongnya Pak Mamat. Bukan cabut singkong loh, tapi cabut sekolah. Hah? Emang bisa dicabut sekolah Om? Bukan sekolahnya yang dicabut, bukan sekolahnya, tapi cabut dari sekolah. Ya sama aja itu Om. Kan sekolahnya yang dicabut Om. Udahlah. Entah anak siapapun kau. Ya anak bapakku lah Om, si Faisal, yang botak itu. Menjawabnya lagi kau ya. Ya kalau ditanya Om, ya aku jawab lah. Udah diam lah Jadi sakit telingaku mendengar suaramu. Buat apa diam Om, kalau bisanya ribut. Hari ini mereka bertiga ingin mendaki Gunung Rinjani. Kalian siap mendaki Gunung Rinjani? Siap dong. BTW Sul, kau nggak bawa perlengkapan? Makanan atau minuman gitu? Kalau aku nggak perlu bawa apa-apa. Cukup bawa tubuh yang kuat dan tekad yang kuat. Asal lah. Akhirnya mereka pun berangkat melewati awan dan sungai terbalik. Ayo, kita taklukkan Rinjani. Gas, ya. Setelah beberapa jam mendaki, akhirnya mereka pun kelelahan. Bagi minum kalian, woi. Tadi katanya nggak perlu. Sekarang minta-minta. Bagilah woi. Haus sekali aku. Nah. Sekarang bagi makanan kalian woi. Nah. Pinjam selimut kalian woi. Dingin kali. Nah. Makanya jadi orang itu jangan sok. Kalau udah tahu pergi jauh, harusnya bawa perlengkapan biar nggak nyusahin orang. Maaf, aku hilap. Akhirnya mereka ini pun lanjut mendaki lagi, tapi mereka tidak sampai-sampai. Udah 2 hari kita mendaki, weh. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ya ke puncaknya? Jangan-jangan kita udah tersesat ini, woi. Bisa jadi tuh. Coba tanya sama Wak itu. Wak. Gunung Rinjani di mananya, Wak? Oh, Gunung Rinjani. Ayo, ikut aku. Mereka pun mengikuti Wak ini entah kemana ya kan? Nah, itulah dia Gunung Rinjaninya. Bukan gunung yang itu, Wak. Tapi kan Gunung Rinjani satu-satunya. Ya cuman itu, di mana lagi? Wah, aku tahu mungkin namanya dia itu Rinjani, tapi bukan gunung yang itu juga lah, Wak. Siapa yang bilang gunung yang itu, ha? Aku bilangnya gunung yang di belakang dia itu. Kau lihat itu Gunung Rinjani. Iyanya, kukira yang itu tadi. Iya, makanya kalau punya otak itu dicuci biar gak kotor. Orang banyak yang ingin hidup aman. Ya jelas lah, siapa di dunia ini orang yang gak mau hidupnya aman? Betul tuh. Tapi kalian tahu nggak, yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Gigi kau lah seru jadi perintis. Ya seru lah, nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Ya kalau nggak ada nanti yang nunjukin arah, terus tiba-tiba kita tersesat dan jatuh ke dalam jurang, cemana lah? Ya justru itulah letak asiknya. Di mana letak asiknya, Cok? Ya karena kamu nggak tahu harus bagaimana, tapi kamu tahu sedang menjadikan sesuatu. Apalah mau dijadikan, Cok? Kan udah jatuh dia dalam kali, udah kesakitan dia. Betul. Ya intinya jadi perintis itu seru, karena kamu punya cerita yang orang lain nggak punya. Tapi buat apa punya cerita kalau hidup ini tetap menderita? Iya, betul. Ya makanya itu kita harus berusaha merintis supaya hidup kita tidak menderita. Yaudah. Kau mau nggak jadi perintis? Ya mau, karena hidup jadi perintis itu tidak membosankan. Kalau gitu kita tukaran aja. Aku jadi pewaris, kau jadi perintis. Iya, betul tuh. Oke, boleh. Oke ya, tapi aku nggak punya mamak lagi loh. Bapakku kerjanya kuli bangunan. Seminggu kerja, sebulan nganggur. Terus kami ngontrak. Terus tetangga kami suka menertawakan kami. Ya justru itulah. Kita ditertawakan berkali-kali. Tapi kita punya cerita yang orang lain itu nggak punya. Ya masalahnya, nggak cuma ditertawakan, Cok. Tapi juga dijatuhkan, difitnah. Ya gimana lah caranya supaya kita ini nggak bisa lebih sukses dari dia itu. Iya, betul tuh. Ya tapi kan perintis itu bukan sekedar cari uang, tapi sedang bikin jalan supaya orang nanti tinggal lewat. Ya tapi pas kita lagi bikin jalannya, ada orang di depan kita yang berusaha buat ngehancurin jalannya. Ya kita harus berusaha untuk melawan itu. Ya tapi dia lebih kuat dan berkuasa. Gimana mau melawan? Betul. Ya kalau gitu tinggal ngadu ke bapak lah. Ketika mereka sedang mencari cewek di kota yang tak ada penghuninya, tiba-tiba mereka melihat zombie. Ada zombie tuh, woi. Mau kesini dia, woi. Ayo lari, woi. Kayaknya dia mau ngejar kita tuh lah. Udah, nggak usah lari. Dia kan sendirinya. Kita bertiga. Ya masalahnya nanti kita itu digigit, Cok. Bah kita gigit balik dia. Kalau dia menggigit kita itu bakalan jadi zombie. Tapi kalau kita menggigit dia nggak jadi apa-apa. Dia juga ya. Ya udah, ayo lari. Lari.
Mereka pun lari sekencang-kencangnya karena dikejar-kejar zombie. Mereka sudah lari ke sana ke sini, tapi mereka masih tetap saja dikejar zombie. Aduh, mampus kita ini weh. Jalan buntu ini weh. Kayak mana ini? Udahlah weh, kita nyerah aja lah. Tapi aku nggak mau jadi zombie lah woi. Mampus weh, udah datang dia weh. Kayak mana ini? Kuserahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan. Amin. Bang, jangan gigit aku bang. Udah, kawanku aja gigit bang. HP siapa tuh yang bunyi? HP-ku. Mamaku nelpon. Tunggu dulu. Coba hidupkan musikmu yang tadi. Oke. Udah. lihat itu zombinya. Joget zombinya mendengar musikmu itu, Sul. Iya, kita coba lagi ya. Coba, aku sekarang. Sini. Nah. Iya dong. Aku dulu, weh. Nah. Atut. Bang, udah bang. Capek aku, bang. Bikin lagi ya. Ya.